Terima kasih Anda kembali bersama kami. Baik Pak Wawan, ini kalau kita bicara mengenai undang-undang kan memang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Padahal tadi target utamanya adalah orang-orang yang menyimpan hartanya di luar negeri yang tidak melakukan deklarasi kepada pemerintah Indonesia. Nah, apakah memang berarti ini seharusnya lebih spesifik ketika dibuat undang-undangnya sehingga akhirnya tidak ada kesan salah sasaran? Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam undang-undang dalam undang-undang itu tujuannya ada 3 kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 11 2016 itu. Yang pertama, undang-undang itu bertujuan untuk mengembalikan repatriasi, benar yang dibilang Pak Rizal tadi. Yang kedua, memperbaiki database perpajakan. Yang ketiga, untuk penerimaan pajak. Artinya penerimaan pajak itu adalah yang ketiga sebenarnya di sana. Sehingga sasaran yang dibilang Pak Presiden Dirjen juga udah benar itu, sasaran pertama kita memang itu, tapi yang ketiga penerimaan pajak bukan yang pertama tapi yang ketiga di sana. Yang kedua yang harus saya katakan juga bahwa dalam undang-undang itu juga ada 4 azasnya. Di antaranya ada azas keadilan. Azas keadilan itu artinya bahwa semua ini harus berlaku, tidak boleh kita membedakan satu undang ini hanya untuk si A, si B nggak bisa. Nah, dalam undang-undang ini memberikan apa? Yang berhak itu siapa aja? Yang pertama yang berhak orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT. Yang kedua yang berhak lagi adalah saya, kalau saya ada harta-harta yang belum saya laporkan, yang belum saya ungkapkan dalam SPT saya bisa loh menggunakan fasilitas ini. Dengan tarif berapa? 2%. Fasilitas yang dimaparkan dalam undang ini sangat banyak. Saya tidak akan diperiksa. Kewajiban perpajakan saya dari tahun 2015 dan sebelumnya tidak akan diperiksa, dia atik semacam. Bahwa sanksi administrasi saya akan dihapus, saya tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti pengalaman segala macam. Fasilitas itu yang ditawarkan oleh undang-undang ini. Nah, kembali yang tadi, bahwa sistem perpajakan kita adalah sistem berdasarkan self-assessment. Kita memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk memperhitungkan, termasuk mendaftarkan diri untuk kewajiban perpajakannya. Artinya apa? Bahwa apapun yang dalam wajib pajak itu harus kita terima dalam undang-undang yang existing sekarang tanpa ada undang-undang pengembangan pajak ini. Tapi dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP kita menyatakan kalau Direktur Jenderal Pajak menerima data lain selain yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, kita bisa loh mengeksekusi data tersebut. Nah, dalam hal ini dalam situasi itu nggak boleh. Nah, makanya kita harus membedakan. Orang kita harus membedakan antara Undang-Undang Tax Amnesty dengan Undang-Undang PPH. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Tax Amnesty, lupakan Undang-Undang PPH. Kita bicara Undang-Undang Pengembangan Pajak. Undang-Undang Pengembangan Pajak itu atas harta. Dia base-nya, dasarnya adalah atas harta. Harta yang belum pernah saya laporkan, yang tidak saya laporkan itulah. Nah, tarifnya 2% gitu loh. Sehingga siapapun yang merasa wajib pajak besar, wajib pajak kecil boleh. Bahkan dalam undang-undang ini dari teman-teman Pak Rizal juga mengusulkan UMKM. UMKM kan yang 4,8, 0,5 loh. 0,5% sepanjang dia punya harta sampai dengan 10 miliar. Kalau dia punya aset di atas 10 miliar, 2%. Itu merupakan bentuk kepedulian kita untuk menyelamatkan negara ini, memberikan partisipasi kepada seluruh warga negara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Gitu loh. Oke. Kalau misalnya tadi dikatakan sebenarnya dana 2% itu tidak besar karena itu bisa memberikan keuntungan buat para orang yang belum mendeklarasikan pajaknya sehingga dapat pengampunan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus di mana kemudian yang terjadi adalah wajib pajak, dia sudah melakukan pembayaran pajak ketika misalnya mereka melakukan pembelian asetnya, ada pajak jual beli dan lain sebagainya. Tapi kemudian ternyata ketika berkonsultasi dengan petugas pajak, ternyata tetap disarankan untuk ikut tax amnesty, padahal sudah melakukan kewajibannya membayar pajak, kemudian dia juga kalau ini misalnya bangunan sudah membayar PBB-nya, itu harusnya seperti apa sarannya? Gini Mbak Rina, pajak itu gini sistemnya. Kalau saya punya penghasilan, penghasilan itu ada 2 saya gunakan. Pertama saya gunakan untuk konsumsi, yang kedua saya gunakan untuk investasi. Kalau konsumsi habis, nggak ada masalah. Untuk investasi bisa, yang tadi dibilangkan, saya belikan aset berupa tanah dan bangunan. Kalau penghasilan saya sebagai karyawan itu telah dipotong pajaknya, selesai, nggak ada masalah. Terus saya beli aset. Aset itu lupa saya laporkan di SPT. Tidak saya laporkan di SPT. Murni aset itu saya peroleh dari penghasilan tadi. Dalam undang-undang kita ada mekanisme lain yang bersebut dengan pembetulan. Saya betulkan SPT saya. Saya tidak perlu ikut tax amnesty ini. Sehingga kewajiban perpajakan saya untuk aset ini nggak ada masalah lagi untuk kedepannya. Saya bisa buktikan bahwa aset ini saya peroleh dari gaji saya dari tahun sekian sama sekian gitu. Jadi itu salah satu way out yang di perdirjen kita yang baru juga dijelaskan hal yang sama.
Gitu. Baik, tapi permasalahannya kan banyak kasus terjadi di mana itu diarahkan untuk tax amnesty, makanya itu mungkin yang membuat akhirnya masyarakat resah sehingga akhirnya Dirjen Pajak harus mengeluarkan aturan baru tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita boleh tahu, Pak, sejak Juli sampai dengan sekarang, kalau memang dibilang tidak salah sasaran ya undang-undang ini, sudah berapa sih repatriasi dana repatriasi yang masuk? Ya, tadi jam 4 saya lihat data ya, kita punya data, mungkin saya bisa lihat juga per hari jam 4 tadi ya, dana yang sudah masuk berdasarkan surat pernyataan harta yang disampaikan oleh wajib pajak itu 2,6 triliun. Ya, berdasarkan SSP itu 2,8. Berarti ada 200 miliar yang wajib pajak udah bayar, teman, dia belum mendeklarasikan ke kantor pajak. Dari jumlah itu 2,6 itu kalau tidak salah 9 triliun itu berdasarkan deklarasi aset dari luar negeri, ya. 94 triliun berdasarkan aset deklarasi dalam negeri. Jadi total asetnya lebih kurang 126 triliun, gitu. Dari jumlah wajib pajak yang ikut lebih kurang 19.230-an gitu ya. Gitu. Oke, nah dari situ kemudian berarti ada masih banyak target lagi yang belum dicapai ya. Nah kemudian bagaimana kemudian strategi dari Dirjen Pajak sendiri? Apakah kemudian misalnya tadi Pak Refli mengatakan bahwa sebenarnya sudah diketahui kok ada 6.000 data berdasarkan nama, berdasarkan paspor, berdasarkan alamat, jadi sebenarnya sudah diketahui. Apakah mereka juga sudah melakukan repatriasi? Itu saya tidak bisa menyebutkan itu, nanti saya salah. Kalau dalam undang kan nggak boleh. Saya bisa kena denda 5 tahun tuh Pak Rizal tahu sendiri. Jadi kita begini aja ya. Nggak boleh nyebut nama. Nggak boleh, saya tidak boleh menginformasikan data. Apakah kemudian dari mereka sudah juga tetap ya, memberikan? kita tetap melakukan persuasif, tetap melakukan pendekatan, teman-teman di KPP di kantor wilayah juga melakukan pendekatan, menghimbau mereka dengan segala cara supaya memanfaatkan fasilitas ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kembali lagi bahwa fasilitas yang diberikan itu adalah hak wajib pajak pertama. Yang kedua, jumlah yang tadi saya bilang 2,6, 2,8 tadi masih jauh dari sasaran 165. Karena kita tetap optimis ya. Kecenderungan dari administratif perpajakan dari SPT juga sama. Orang cenderung menyampaikan SPT itu di detik-detik terakhir. Kecenderungan kita, ya kita bisa mengerti karena ada nilai uang di sana ya Pak Rizal tahu sendiri. Kalau bagi seorang pengusaha nilai uang 1 minggu, 1 hari pun juga bisa berarti banyak. Mungkin kita berharap di bulan September, mungkin di minggu ketiga seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden kita akan ada lonjakan-lonjakan yang berarti di sana. Oke, Pak Refrizal, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah sosialisasi kepada data-data, terutama orang-orang yang menyimpan harta di luar negeri yang sudah diketahui tadi datanya menurut Anda itu sudah berhasil ataupun maksimal dilakukan oleh pemerintah atau Dirjen Pajak khususnya? Iya, kalau berhasil ya belum maksimal ya saya kira ya. Ya karena saya tetap skala prioritas itu harus ada. Kalau skala prioritas itu tetap kepada yang besar-besar tadi yang jumlahnya katanya 6.000 lebih wajib pajak yang ada di luar negeri itu. Yang jumlah uangnya itu dari 11.400 triliun ini yang disampaikan kepada kita nih. Walaupun di undang-undang nggak kita cantumkan sampai 20.000 triliun lebih. Ini yang harus kita sasar yang sangat utama. Artinya pemerintah bagaimana sosialisasi kepada dia bahwa Anda ini uangnya masuk di sini, Anda deklarasi atau repatriasi karena hanya kena 2% murah, tidak dikenakan sanksi pidana dan dirahasiakan lagi orangnya. Kalau dia membongkar orangnya kena 5 tahun. Rahasia kita dibunyikan undang-undang. Kalau di kantor-kantor pajak itu rapatnya tertutup, nggak boleh bawa kamera. Ya, nggak boleh. Bawa handphone nggak boleh. Bawa handphone nggak boleh. Iya. Terus apa dong Pak kendalanya sehingga akhirnya belum bisa mengambil dana repatriasi yang besar dari kelompok kita tersebut? Tidak melihat kendala ya. Saya melihat kita internal Direktur Jenderal Pajak melihat bahwa kritik media sosial atau apapun itu dua hal. Pertama bisa jadi itu antusiasme masyarakat yang terhadap undang-undang ini. Yang kedua tanda cinta mereka pada Direktur Jenderal Pajak. Kalau tidak ada komentar seperti itu juga tidak ada bahan introspeksi bagi kita. Nah, dengan ada media sosial, adanya tulisan-tulisan di luar itu, kita berkaca juga apa yang salah. Kita selalu memperbaiki, kita selalu introspeksi, kita perbaiki sistem, kita perbaiki SOP-nya supaya keluhan tersebut bisa berkurang. Apakah kami boleh mengetahui animo seperti apa yang disampaikan oleh mereka? Ya, kita bisa lihat, saya tidak punya datanya, tapi waktu rapat kerja dengan Ibu Menteri dengan Komisi 11 2 hari yang lalu disampaikan berapa banyak kita seminggu yang lalu hari Kamis. Berapa banyak wajib pajak yang menelpon langsung ya, yang menanyakan ke ada berapa call center kita ratusan ribu ya. Twitter juga sangat, termasuk juga FQA QA-nya sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa animo mereka sangat banyak.
Dan selain itu juga di wilayah juga banyak pertanyaan yang sama juga banyak. Gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai ini supaya lebih jelas permasalahannya buat masyarakat. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.